kita melihat sekarang kenaikan BBM ini luar biasa. Dampaknya terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ada efek domino yang terjadi. Dan mohon kepada Bapak Presiden, rakyat sudah kesusahan menjerit habis. Kelas menengah bawah, kita tuh tidak terlalu dianggap miskin banget, tapi jujur kita sudah menjadi orang miskin sebetulnya secara realitas. Tidak ada pilihan. Malu rasanya kalau saya membeli BBM bersubsidi. Malu rasanya. Meskipun jujur kemampuan kita hanya sampai di situ. Tapi masih ada nurani saya untuk tidak mengambil jatah yang bukan hak saya. Dan ini saya yakin juga dialami oleh teman-teman saya yang lain yang menggunakan Pertamax. Jadi sahabat Indonesia, ya Allah, saya hanya minta tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Agar menyadarkan Presiden bahwa banyak kebijakan yang salah. Kebijakan yang tanpa kajian, tanpa perencanaan, dan salah tata kelola yang akhirnya menggerus uang rakyat di APBN kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 10 Juni 2026, seperti yang kita khawatirkan, Pertamax naik 32%. Yang semula harganya, ini saya mengatakan Pertamax dengan RON 92 ya. Harga semula adalah 12.300, sekarang menjadi 16.250. Kenaikannya 3.950. Hari ini saya mengisi BBM mobil saya. Sengaja saya kosongkan, agak sisa sedikit, kemudian saya isi penuh. Biasanya saya hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 600 sampai 700 ribu. Sekarang di atas 1 juta rupiah. Sangat terasa, sangat terasa. Dengan harga 12.300 pun agak berat rasanya. Lalu pertanyaannya, apakah saya harus ke Pertalite BBM bersubsidi? Mobil saya 2000 cc ke atas. Jadi rasanya saya malu kalau harus mengganti dengan BBM bersubsidi. Padahal secara ekonomi sangat berat. Meskipun saya tahu bahwa kejadian ini akan terjadi. Di berbagai negara sudah naik. Patokan harga minyak per barrel di APBN kita hanya $70. Sekarang sudah mencapai 100 lebih dolar. Ada kenaikan yang besar. Kita tahu selama ini Pertamina sudah menahan diri. Kita mengerti akhirnya Pertamina menaikkan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Saya akan lihat di grafik-grafik berikut ini. Bagaimana kenaikan terhadap harga bahan pokok, terhadap transportasi, semua naik. Hanya satu yang tidak naik, justru menurun dengan tajam adalah daya beli masyarakat. Lalu apa dampaknya kenaikan Pertamax ini dari kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ada potensi migrasi ke BBM bersubsidi. Selisih harga yang semakin lebar mendorong pengguna beralih dari Pertamax ke Pertalite, yang berpotensi memicu lonjakan volume konsumsi dan jebolnya kuota BBM bersubsidi. Ini yang terjadi. Saya melihat antrian di SPBU sudah mulai mengular. Mereka-mereka yang biasanya menggunakan Pertamax sekarang beralih ke Pertalite. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, karena menurut informasi atau pengetahuan saya, untuk membeli Pertalite
BBM bersubsidi harus pakai barcode. Apakah mereka bisa mendapatkan barcode? Kalau ini terjadi, otomatis ya hampir sama saja akhirnya. Penghematan APBN itu tidak terjadi karena BBM bersubsidi akan semakin besar diserap oleh masyarakat karena masyarakat sudah tidak mampu. Bayangkan harga Pertalite sekarang 10.000. Pertama Ron 92 16.250. Bedanya 6.250. Sangat-sangat terasa. Jadi kalau ada potensi migrasi, ini bagi saya masuk akal. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat. Beban pengeluaran masyarakat kelas menengah meningkat secara signifikan akibat lonjakan harga sebesar Rp3.950 dari harga sebelumnya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Saya pribadi, saya bertestimoni, mengalami, meskipun saya itu kelas menengah di level paling bawah sekalipun, mengalami daya beli kita harus kita hemat besar-besaran. Pemasukannya sangat sulit. Mencari uang tidak semudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Jadi daya beli kita sangat-sangat signifikan berkurang. Ini yang terjadi. Dan ini bisa memicu keresahan masyarakat secara sistematis. Kelas menengah semakin ambruk, semakin banyak, semakin dalam, dan kita semakin terpuruk. Yang ketiga, risiko pembelian BBM eceran. Kelangkaan atau lonjakan harga di SPBU tertentu juga berdampak pada naiknya harga di tingkat pedagang eceran. Yang keempat, penyesuaian industri. Pelaku usaha yang mengandalkan operasional kendaraan pribadi mungkin mengalami peningkatan biaya operasional harian. Ini akan terjadi. Sudah pasti. Transportasi, biaya ekspedisi juga akan naik. Saya tidak tahu ini. Kelas menengah ini sementara ini kan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah mengguyur semua bantuan-bantuan ke masyarakat paling bawah. Di layer paling bawah, mereka mendapatkan PKH, mereka mendapatkan subsidi, tapi kelas menengah tidak ada relaksasi sama sekali, tidak ada insentif untuk kelas menengah. Masih dikejar-kejar dengan pajak. Padahal kelas menengah ini adalah daya dukung terkuat dalam pembangunan ekonomi kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah. Kemudahan apapun tidak dapat. Jadi fenomena ambruknya kelas menengah ini akan terjadi semakin hari semakin masif di masyarakat. Sementara kita melihat tidak ada upaya serius yang signifikan dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Kemarin mahasiswa sudah bergerak. Sekarang apakah kita menunggu chaos dulu agar perubahan ini bisa dilakukan? Saya tidak ingin sebetulnya ada perubahan yang terlalu radikal seperti itu, tapi mau tidak mau pilihannya hanya itu, karena kita melihat dengan jelas kesalahan tata kelola. Uang-uang kita, uang-uang rakyat ini dirampok, dimaling oleh pimpinan-pimpinan BGN. Mereka seenak sendiri mengambil uang kita. Uang APBN itu bukan uangnya presiden. Itu uang rakyat. Bukan uangnya DPR, tapi uang rakyat. Mereka seenak sendiri mengeluarkan ini itu. Sebagai contoh, kemarin ada dengar pendapat Kementerian HAM dengan Komisi 13 DPR RI. Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan anggaran sekian ratus miliar, tapi yang terjadi hanya 5% yang untuk kemaslahatan rakyat yang bersentuhan dengan HAM. 95% untuk keperluan internal kantor birokrasi, menambah gedung kantor, menambah ini, menambah itu.
Mereka minta kita biayai dari uang pajak kita, uang rakyat kita. Bayangkan, coba bayangkan. Silmi Karim, Dirjen Imigrasi yang sekarang menjadi Wakil Menteri IMIPAS, setiap minggu katanya mendapatkan setoran 100 juta. Belum lagi korupsi yang lain. BGN, setiap hari triliunan kita kucurkan kepada program ini, tapi yang dikorupsi berapa? Membeli motor listrik sekarang mangkrak di gudang di Bekasi sana, 1 triliun. Membeli kaos kaki harganya 100.000 per kaos kaki. Membeli tablet, membeli macam-macam yang tidak perlu sekarang dipakai atau tidak. Itu uang kita, mereka seenak sendiri, ugal-ugalan membelanjakan uang kita. Sekarang pada saat kondisi fiskal kita ambruk, remuk, BBM kita naikkan, rakyat semakin terdampak. Lalu pertanggungjawaban presiden apa? Jangan merasa bahwa teriakan kita ini karena kita tidak suka dengan presiden atau pemerintah. Tidak. Saya mendukung pemerintahan, mendukung presiden dengan catatan kalau melakukan kebijakan yang baik dan prudent, hati-hati. Kita setiap hari menyaksikan pejabat baru ditambah lagi, ditunjuk lagi pejabat baru. Setiap pejabat ada kemewahan baru yang harus kita siapkan untuk mereka. Mengambil uang dari APBN juga. Dari gaji mereka, tunjangan mereka. Efisiensi itu omong kosong. Daerah-daerah sudah berteriak-teriak karena dana transfer ke daerah dikurangi. Tapi kenyataannya di pusat. Ugal-ugalan membelanjakan APBN, menggunakan APBN kita. Kita sudah defisit besar-besaran. Sudah ratusan triliun kita defisit APBN kita. Lalu digenjot, dipajakin lagi. Seperti kata Ketua Komisi 11, Misbahun, kalau perlu pajak dinaikkan terus, rakyat diperas terus. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Jadi keresahan ini yang terjadi, bukan kita tidak cinta Indonesia, bukan kita tidak mendukung presiden atau kabinetnya, tapi kita melihat secara objektif. Presiden sering menunjuk pejabat yang tidak kompeten. Sebagai contoh konkret, program BGN tanpa perencanaan, tanpa kajian ilmiah, tanpa payung hukum dilaksanakan begitu saja, tanpa ada piloting, tidak ada semacam uji coba 1 atau 2 daerah tertentu lalu dievaluasi kembali, tidak, langsung gebiah-uyah massal. Yang terjadi korupsi ugal-ugalan. Karena apa? Dipimpin oleh orang yang tidak kompeten. Ahli serangga, minim pengetahuan birokrasi, langsung mengeluarkan dana anggaran APBN begitu besar. Sekarang mencapai 268 triliun. Ternyata benar terjadi korupsi. Sekarang ditunjuk mantan wartawan menjadi kepala BGN. Sudahlah, stop dulu MBG ini, stop dulu. Moratorium bukan moratorium pendirian dapur baru, tapi moratorium pemberian SPPG. Di stop dulu sebulan, 2 bulan, evaluasi, kemudian di riset dari awal. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang menerima manfaat. Daerah 3T. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama. Di daerah tertentu yang mempunyai kantong kemiskinan ekstrim, itu yang perlu diintervensi. Jadi stop dulu MBG. Belum lagi kita melihat Koperasi Desa Merah Putih. Buat apa? Koperasi didirikan begitu masif, tanpa ada kajian, tanpa ada piloting. Ada cerita sekolah digusur, dirusak untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Ada lapangan sepak bola dikooptasi untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini kan susah. Lalu kalau kita bicara koperasi itu udah dari
oleh dan untuk rakyat. Artinya bottom up. Lalu kalau koperasi Desa Merah Putih seperti ini, konsepnya seperti apa? Anggotanya siapa? RAT-nya sebagai kekuasaan tinggi koperasi, bagaimana gitu? Semuanya dicekokin dari atas, pakai uang pinjaman, pakai potongan dana desa. Ini benar-benar aneh dan saya menduga, memprediksi nanti akan menjadi bom waktu di kemudian hari karena banyak gedung-gedung yang mangkrak tidak terpakai karena tidak ada kajian, tidak ada piloting, dan dilakukan menyalahi konsep dan aturan dasar pendirian koperasi. Sekarang ada lagi sekolah rakyat. Bingung kita. Sudah ada ribuan sekolah di Indonesia ini. Mengapa sekolah-sekolah yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik? Uangnya digelontorkan untuk pembangunan fasilitas sekolah yang baru. Kemudian guru dimanusiakan, ditambah gajinya, malah membentuk sekolah baru, sekolah rakyat dengan framing untuk sekolah orang miskin. Ini kan aneh bin ajaib. Akhirnya semua menggerogoti APBN kita. APBN kita berdarah-darah. Jadi kalau kita bicara Pertamax naik, itu memang menjadi keniscayaan gitu. Tapi kita tidak melihat empati dari pemerintah dalam memutuskan hal ini. Saya tidak tahu ini apa kaitannya ini. Kenaikan BBM berbarengan dengan pengesahan revisi Undang-Undang Polri. Apakah pemerintah atau negara ini ingin perhatian kita hanya untuk kenaikan Pertamax? Orang lagi tidak membahas tentang reformasi Polri yang menguap begitu saja. Jadi ini akan saya bahas dalam kesempatan tersendiri, tapi kita melihat sekarang kenaikan BBM ini luar biasa. Dampaknya terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ada efek domino yang terjadi. Dan mohon kepada Bapak Presiden, rakyat sudah kesusahan, menjerit habis. Kelas menengah bawah, kita tuh tidak terlalu dianggap miskin banget, tapi jujur kita sudah menjadi orang miskin sebetulnya secara realitas. Tidak ada pilihan. Malu rasanya kalau saya membeli BBM bersubsidi. Malu rasanya. Meskipun jujur kemampuan kita hanya sampai di situ. Tapi masih ada nurani saya untuk tidak mengambil jatah yang bukan hak saya. Dan ini saya yakin juga dialami oleh teman-teman saya yang lain yang menggunakan Pertamax. Jadi sahabat Indonesia, ya Allah, saya hanya minta tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Agar menyadarkan Presiden bahwa banyak kebijakan yang salah. Kebijakan yang tanpa kajian, tanpa perencanaan, dan salah tata kelola yang akhirnya menggerus uang rakyat di APBN kita. Saya mengeluh, iya, karena ini hak saya. Hanya ini yang bisa saya suarakan untuk mengeluh. Betapa sulitnya kehidupan masyarakat sekarang. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk kita semua. Salam.